Sejak awal kemunculannya, Lancelot telah dikenal sebagai salah satu pendekar pedang paling elegan dan mematikan di Land of Dawn. Dengan pedang di tangan dan gerakan yang sehalus tarian, ia memancarkan aura kebangsawanan sekaligus keahlian yang tak tertandingi. Reputasinya sebagai seorang ahli anggar legendaris bergema di seluruh penjuru negeri, menjadi simbol dari kesempurnaan dan kemenangan mutlak. Namun, di balik kemegahan tersebut tersimpan sebuah kisah kelam tentang kejatuhan seorang jenius dan perjalanan panjang menuju penebusan diri. Lahir di tengah kemewahan keluarga Barrow, salah satu keluarga bangsawan paling terhormat di Monian Empire, Lancelot tumbuh dikelilingi oleh seni dan keindahan. Sejak kecil, ia dididik dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari sastra, musik, hingga menari. Namun, gairah sejatinya terletak pada seni anggar. Ia menunjukkan bakat luar biasa yang jauh melampaui usianya. Seolah-olah pedang adalah perpanjangan dari jiwanya sendiri. Baginya, anggar bukan sekadar pertarungan, melainkan sebuah pertunjukan seni yang agung. Pelatihannya yang intens membuatnya menguasai setiap teknik dengan sempurna. Gerakan Shadow Step miliknya menjadi legenda, memungkinkannya bergerak secepat bayangan dan menghindari serangan musuh dengan mudah. Ia kemudian menciptakan gaya bertarungnya sendiri. Sebuah kombinasi mematikan antara seni pedang yang presisi dan gerakan tarian yang anggun. Di medan perang, ia bagaikan penari yang tak tersentuh. Setiap serangannya adalah nada dalam simfoni kematian bagi lawannya, membuatnya tampak tak terkalahkan. Bakat luar biasa ini, sayangnya, menumbuhkan benih kesombongan yang tak terkendali di dalam hatinya. Lancelot menjadi sangat arogan, memandang rendah semua orang, dan merasa tidak ada seorang pun yang layak menjadi lawannya. Dalam puncak kemabukan akan kemenangan dan ketenarannya, ia tanpa sengaja menantang sekelompok penyihir yang sebenarnya memiliki kekuatan magis kuno. Meskipun awalnya ia mendominasi pertarungan dengan keahliannya, kelalaiannya membuatnya terkena serangan sihir yang dahsyat, membuatnya terluka parah dan jatuh ke dalam koma yang panjang. Momen itu menandai awal dari kejatuhannya yang tragis. Saat terbangun, Lancelot mendapati dirinya bukan lagi seorang pahlawan yang dipuja. Luka di tubuhnya menjadi pengingat permanen akan arogansinya dan reputasinya hancur lebur. Masyarakat yang dulu memujanya, kini mencemooh dan mengusirnya. Ia terpaksa memulai perjalanan yang sunyi dan menyakitkan, berkelana tanpa tujuan untuk menemukan kembali harga dirinya yang hilang. Setiap langkah adalah perjuangan melawan keputusasaan dan penyesalan yang mendalam atas kesombongannya di masa lalu. Dalam kondisi terlemahnya, takdir mempertemukan Lancelot dengan Odette, sang putri angsa dari Swan Castle. Melihatnya tergeletak tak berdaya di tepi danau, Odette merawatnya dengan penuh kelembutan dan ketulusan. Kebaikan sang putri perlahan-lahan meluluhkan hati Lancelot yang telah membeku oleh keangkuhan. Perawatan Odette tidak hanya menyembuhkan luka fisiknya, tetapi juga menyentuh jiwanya yang terluka, membantunya menemukan kembali sisi kemanusiaan yang telah lama ia lupakan. Terinspirasi oleh kebaikan Odette, Lancelot mulai menyadari arti sejati dari kekuatan. Ia mengerti bahwa bakatnya yang luar biasa bukanlah untuk dipamerkan demi kesombongan, melainkan sebuah anugerah yang harus digunakan untuk melindungi mereka yang lemah. Dengan motivasi baru yang membara, ia kembali mengangkat pedangnya dan berlatih dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, setiap gerakannya tidak lagi didasari oleh arogansi, melainkan oleh janji untuk menjadi pelindung. Setelah pulih sepenuhnya dan menemukan tujuan hidup yang baru, Lancelot memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada pertempuran besar di Land of Dawn. Ia tidak lagi bertarung untuk ketenaran, melainkan untuk melawan kejahatan dan membela kebenaran. Era pendekar pedang yang arogan telah berakhir, dan kini lahirlah babak baru dalam hidupnya. Lancelot telah bertransformasi menjadi seorang pahlawan sejati, siap menebus masa lalunya dan mengukir namanya sebagai legenda pelindung yang abadi.